Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asri berusia Gian dengan NIM 200306130 dari kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPTMP, di mana judul tugas yang saya ambil yaitu Modern Geese Farming Technology and Geese Catching Line Factor Process and Goose Farm dari negara Amerika Serikat. Untuk cuplikan videonya, baiklah. Mari kita saksikan videonya. Nah, ini merupakan peternakan angsa yang berada di negara Amerika Serikat. Dapat dilihat bahwa angsa itu dibesarkan untuk dagingnya dan telurnya yang lezat. Nah, serta bulunya untuk meningkatkan keindahan. Dapat kita lihat di peternakannya ini angsanya terlihat begitu cantik-cantik dan sehat. Nah, tahap pertama yaitu inkubasi dan penetasan. Pertama, telur-telurnya itu diinkubasi untuk penetasan angsa. Lalu selanjutnya angsanya itu dilepaskan ke tempat suhu di mana suhunya itu 70 sampai 90 Fahrenheit. Nah, terlihat angsa-angsanya. Lalu kita masuk ke pemeliharaan angsa di kandang. Nah, terlihat anak angsanya begitu banyak yang ada di kandang. Selanjutnya yaitu anak angsa diberi alas permukaan agar tidak licin. Dikarenakan minggu pertama pada anak angsa kakinya masih lemah. Dapat kita lihat selanjutnya peternak dapat juga kita lihat peternak eh, memberikan jerami ke lantai kandang agar untuk kenyamanan ternak tersebut. Selanjutnya yaitu kita lihat angsanya berkumpul. Nah, dapat kita lihat di video ini angsanya itu berkumpul dengan yang lain. Di dalam video ini menyarankan jika memiliki lahan yang luas ditanam oleh jagung. Para peternak di sini memberi pakannya itu berupa biji-bijian, rumput, serta jagung. Nah, di dalam video ini terlihat juga peternaknya menggiring angsa. Lalu dapat juga kita lihat peternaknya mencekoki pakan ke dalam mulut angsa agar pertumbuhan bobot badannya lebih maksimal. Nah, ada beberapa jenis angsa di sini, yaitu seperti embedens, angsa Amerika, angsa Romawi, dan angsa Cina. Lalu untuk setiap angsa itu ditimbang dari berat 14 sampai 24 kilo untuk mengetahui jenis serta keturunan dari angsa tersebut.
Angsa betina dapat bertelur hingga 60 butir per tahun. Di dalam video, peternak dan dokter hewan sedang melakukan proses untuk mendapatkan sperma dari angsa jantan untuk betina. Lalu, sperma tersebut diuji di laboratorium dan dilihat dengan menggunakan mikroskop. Terlihat di mikroskop spermanya aktif bergerak. Setelah proses demi proses, muncullah anak angsa. Dapat kita lihat bahwa angsanya sekarang terlihat begitu sehat dan besar. Selanjutnya kita masuk ke rumah potong hewan. Nah, dilihat di video ini bahwa pekerja yaitu memotong dan memeriksa daging satu persatu. Mereka melakukannya dengan secara teliti. Kita masuk ke pengujian dan packing. Dilihat bahwa daging angsanya itu digantung satu persatu dengan menggunakan alat. Setelah itu proses packing daging angsa. Menggunakan plastik, kedap udara, satu persatu. Setelah itu, setelah proses pemakingan selesai, kemudian diberi cap dan label harga. Setelah selesai, kemudian pekerja tersebut memindahkan hasil packingan ke ruangan tertutup. Terlihat packing daging ada ditandai dengan tulisan. Nah, proses selanjutnya yaitu daging angsa digantung dengan menggunakan alat secara satu persatu, kemudian organ dalamnya diambil dan dipisahkan. Terlihat organ dalamnya itu yaitu hepar atau hati yang kemudian ditimbang oleh para pekerja dan dibersihkan secara teliti. Selanjutnya dikemas menggunakan plastik kedap udara. Lalu diberi cap dan label, kemudian dimasukkan ke dalam oven untuk menghilangkan bakteri. Ini ada beberapa heparnya yang untuk diuji dan ditimbang kembali. Setelah proses demi proses, kemudian dipindahkan. Selanjutnya yaitu pemotongan. Nah, proses pemotongan yang terlihat di dalam video yaitu pemotongan pada bagian femur atau paha. Kemudian dipindahkan oleh pekerja kerak. Lalu ada beberapa daging yang dipotong dan digantungkan satu persatu, kemudian dipilah untuk bagian femur dan dagingnya. Lalu kemudian dikemas dengan menggunakan alat otomatis yang kedap udara. Setelah itu, para pekerja mencek secara satu persatu. Setelah proses selesai, kemudian diberi label cap dan dipindahkan ke gudang. Kemudian untuk pengujian suhu.
Nah, setelah proses selesai, kemudian diberi label cap. Nah, dapat kita lihat bahwa pekerja ada beberapa proses olahannya, yaitu ada sosis, ada daging kaleng, dan juga dapat kita lihat yaitu ada sejenis kornet. Kemudian ditimbang dan ditempatkan di gudang. Untuk proses yang terakhir yaitu pengiriman untuk ke pelanggan menggunakan mobil. Daging angsa tersebut produknya dijual ke restoran cepat saji. Nah, dapat kita lihat bahwa restoran cepat saji mengolah dengan eh, daging angsa guling. Ada juga yang diolah menjadi steak dan dihidangkan ke konsumen dan dinikmati bersama keluarga. Nah, selanjutnya untuk bulunya tidak dibuang begitu saja. Namun, bulu angsa tersebut kemudian diolah untuk dijadikan kasur dan bantal. Dapat juga kita lihat bahwa bulu angsanya lembut. Terlihat bulu angsanya sangat cantik. Nah, ini ada yang sudah diolah menjadi kasur. Begitu bermanfaat angsa, selain untuk daging bisa juga diolah menjadi bantal dan kasur. Demikian demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.